Pada episode sebelumnya, Kafka berhasil menghajar kaiju nomor 9 hingga babak belur. Namun sesaat sebelum Kafka berhasil menghabisi kaiju misterius tersebut, pasukan pertahanan datang mengepungnya. Sehingga kaiju nomor 9 berhasil melarikan diri. Sementara Kafka yang hendak berubah ke bentuk manusia malah bertemu dengan wakil Kapten Hoshina. Kini Kafka dan Hoshina malah terlibat pertarungan karena kesalahpahaman. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Kini wakil Kapten Hoshina mulai bertarung dengan serius setelah melepaskan pengeluaran kekuatan dari baju khususnya. Ia berkata dengan tatapan yang sangat fokus untuk memusnahkan kaiju humanoid di depannya. Sementara Ichikawa dan Kikoru yang melihatnya hanya bisa harap-harap cemas supaya Kafka mempunyai rencana untuk menghadapi pertarungan tidak perlu melawan Hoshina. Namun ketika Kafka hendak menggunakan kekuatan maksimalnya, ia teringat dengan apa yang terjadi pada tubuh kaiju nomor 9. Ia tak mungkin memukul wakil Kapten Hoshina menggunakan pukulan mautnya, karena bisa-bisa Hoshina akan langsung mati jika menerima pukulannya. Namun saat Kafka baru memikirkan rencananya, tiba-tiba tubuh bagian atasnya terkena sabetan pedang yang membuat tubuhnya mengeluarkan darah segar. Di sana, Kafka merasa jika serangan Hoshina benar-benar sangat cepat, sampai-sampai ia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Sementara Hoshina bergumam bahwa serangannya kali ini berhasil memotong tubuh Kafka. Dari sana, Kafka langsung memahami jika wakil Kapten Hoshina bukanlah lawan yang bisa ia kalahkan jika dia menahan diri. Di sana, kita juga dijelaskan bahwa seragam pasukan pertahanan adalah senjata organik yang dibuat dengan memanfaatkan serat otot dan sel dari para kaiju. Semakin besar tingkat pelepasan kekuatan, maka semakin selaras pula prajurit bisa mengeluarkan kekuatan dari seragamnya. Sedetik kemudian, kita ditunjukkan gerakan tak masuk akal yang ditunjukkan wakil Kapten Hoshina. Kafka mengira jika gerakan Hoshina jelas berada di tingkatan yang berbeda dari seorang manusia. Hoshina bisa bergerak dengan sangat cepat dan konstan sembari mengayunkan kedua pedangnya. Kafka berkata bahwa serangannya sangat cepat hingga pertahanannya tak bisa mengikutinya. Bahkan, Kafka mengakui jika Hoshina lebih cepat daripada kaiju nomor 9. Tak lama kemudian, Hoshina menunjukkan teknik tebasan pedang gerakan pertama yang bernama Anti-Slash. Dengan teknik tersebut, Hoshina berhasil memotong tangan Kafka dengan sangat presisi. Bahkan, Kafka sendiri tidak punya kesempatan untuk menghindar. Padahal Kafka mengira bahwa ia sudah berhasil menghindarinya. Akan tetapi, teknik tebasan Hoshina sepertinya menganut konsep tebasan tanpa bayangan. Sementara itu, Hoshina sendiri sudah menemukan lokasi inti dari tubuh kaiju Kafka. Kini Hoshina kembali mengandalkan kecepatannya untuk menyerang Kafka. Sementara Kafka mulai serius karena ia memaklumi tindakan Hoshina bahwa saat ini dirinya bukanlah manusia lagi. Kini Kafka mulai menyadari salah satu hal penting, di mana regenerasi membutuhkan banyak sekali energi, sehingga akan berbahaya jika ia terus-terusan terkena serangan Hoshina. Kemudian Hoshina kembali melancarkan serangan kombonya dengan mengandalkan kecepatan serta kedua pedang di tangannya. Sementara Kafka hanya berusaha menghindari semua sabetan pedang Hoshina tanpa menyerang balik. Kemudian Kafka merasa saat ini adalah momen yang tepat untuk melakukannya. Sementara Hoshina merasa jika kaiju humanoid di depannya seperti tidak serius dalam bertarung. Hal itu bisa dirasakan Hoshina karena kaiju Kafka bisa dengan cermat menghindari dan mengelak dari gerakan pedangnya. Oleh sebab itu, Hoshina menganggap jika kaiju nomor 8 berada di atas tingkat 8, di mana dia bisa dikategorikan sebagai mega kaiju. Namun saat pertarungan itu, Hoshina sendiri merasakan ketidaknyamanan yang aneh dalam dirinya. Namun Hoshina tidak menggubrisnya dan berniat untuk langsung menggunakan jurus terbaiknya. Kini ia bersiap untuk menggunakan teknik tebasan pedang gerakan kelima. Kemudian Hoshina mengayunkan tebasan pedangnya ke arah Kafka tanpa menyentuhnya secara langsung. Beruntung Kafka bisa menghindar di waktu yang tepat, karena teknik Hoshina benar-benar mengandalkan bayangan untuk mengenai musuhnya. Akan tetapi saat Kafka menghindar, dengan gerakan super cepatnya Hoshina menghampiri Kafka dan langsung menghunuskan pedangnya untuk memotong inti tubuh kaiju Kafka. Dengan kata lain, serangan sebelumnya hanyalah serangan samaran untuk mengelabui Kafka yang terkecoh, karena teknik mematikan yang sebenarnya dari Hoshina baru dikerahkan setelahnya. Hoshina pun menggumam jika akhirnya kaiju nomor 8 terkena jebakannya. Namun seketika itu juga Hoshina tercengang melihat pedang katananya yang berhasil masuk ke sebagian tubuh kaiju langsung dicengkram seperti ada gigi yang menahannya.
Di sana, tekanan pedang yang diarahkan Hoshina langsung berhenti. Sementara Kafka bersyukur karena ternyata serangan Hoshina lebih kuat dari yang ia duga. Namun karena Hoshina sudah melihat inti tubuhnya, Kafka yakin serangan berikutnya akan Hoshina arahkan bertubi-tubi ke arah yang sama. Tak mau kehilangan kesempatan, Kafka langsung menggunakan pukulannya yang membuat Hoshina terdiam tak percaya. Sedetik kemudian, pedang yang menancap ke tubuh Kafka hancur setelah terkena tinju Kafka. Efek dari pukulan Kafka membuat Hoshina sampai terlempar akibat tekanan kekuatan yang dikeluarkan Kaiju Kafka. Setelah Hoshina mundur sejenak, ia baru menyadari jika Kaiju nomor 8 berhasil kabur memanfaatkan momentum yang sangat sebentar tersebut. Di sana, ia langsung menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian, ia memberi laporan kepada Kapten Ashiro jika ia kehilangan jejak dari Kaiju nomor 8. Kini kita ditunjukkan kondisi area pertarungan Hoshina dan Kafka, di mana semua jalanan terkena sayatan pedang Hoshina yang menggunakannya secara membabi buta untuk menyerang Kafka. Namun untuk saat ini, Kafka berhasil kabur dari krisis kesalahpahamannya menghadapi wakil Kapten Hoshina. Kini kita ditunjukkan kondisi Kikoru yang nampaknya sudah membasmi seluruh kaiju susulan yang ada di areanya. Sementara itu, terdengar laporan bahwa pasukan pertahanan membentuk tim investigasi tentang kaiju humanoid. Mendengar hal itu, Kikoru langsung memikirkan kekuatan kaiju Kafka. Dengan kekuatan sebesar itu, membuat Kikoru sadar bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kaiju Kafka. Namun di tengah lamunannya, tiba-tiba Kafka muncul dengan wujud manusianya. Meski dengan senyuman, terlihat wajah Kafka sangat lelah dan juga pucat. Sementara Kikoru yang melihat Kafka selamat langsung tersenyum lega. Di sana, Kafka meminta maaf jika membuat Kikoru khawatir. Namun dengan jual mahal, Kikoru tidak mau mengakuinya. Terlihat jelas bahwa Kafka kehilangan banyak sekali tenaga setelah melewati 2 pertarungan yang berat. Untuk berdiri tegap saja, nampaknya Kafka tidak mampu. Meski begitu, Kafka meminta maaf kepada Kikoru karena ia membiarkan kaiju yang menyakiti Kikoru sudah kabur. Mendengar hal itu, Kikoru dengan wajah sok jual mahalnya mengatakan jika itu bukan hal yang besar. Lagi pula, ia berniat untuk membunuh kaiju misterius itu dengan tangannya sendiri. Meski tubuhnya sudah tak sanggup berdiri, Kafka mencoba berjalan. Kikoru yang melihatnya mencoba bertanya mau kemana Kafka dengan tubuh yang sudah babak belur seperti itu. Kemudian Kafka menjawab jika dia ingin melihat kondisi Iharu dan Ichikawa yang terluka parah. Mendengar hal itu, Kikoru menahannya. Lalu ia menyampaikan jika mereka berdua sudah baik-baik saja. Kikoru menjelaskan jika pasukan pertahanan sudah mulai memakai kekuatan regenerasi kaiju untuk teknologi medis. Kikoru pernah mengalaminya langsung, itu sebabnya ia bisa bercerita. Mendengar hal itu, Kafka akhirnya menurut juga. Namun, Kikoru belum selesai menceramai Kafka bahwa dia seharusnya lebih memikirkan dirinya sendiri. Karena selain bertemu dengan pasukan pertahanan, dia juga bertemu dengan wakil Kapten Hoshina. Oleh sebab itu, pasti dia akan curiga jika bertemu dengan Kafka dalam kondisi seperti ini. Sementara itu, terlihat wakil Kapten Hoshina yang sedang duduk termenung setelah pertarungannya dengan kaiju nomor 8. Di sana, seseorang menyapanya karena jarang sekali dia melihat Hoshina murung. Ternyata, orang yang menyapanya adalah Kapten Ashiro. Di sana, ia bertanya apakah kaiju humanoid yang dihadapi Hoshina adalah kaiju yang kuat. Kemudian dengan wajah seriusnya, Hoshina menjelaskan jika kemungkinan besar hak kaiju tersebut masuk ke kategori Mega Kaiju. Kapten Ashiro lalu menilai jika itu artinya dia adalah yang pertama sejak kaiju di Fukuoka 5 tahun lalu. Hoshina menimpali jika untungnya belum ada korban yang ditimbulkan dari hak kaiju beberapa bulan ini. Dia mengira jika sepertinya dia bukan tipe yang menyerang orang tanpa pandang bulu. Di sana, Hoshina kepikiran tentang rasa tak nyaman yang ia alami. Ia bertanya-tanya, kenapa Hakaiju tak membunuhnya, tapi malah mematahkan pedangnya saja. Jika mengingatnya lagi, Hoshina mengira gerakan Hakaiju sangat aneh, dan reaksinya saat bertarung tidak seperti kaiju. Hoshina merasa jika dia seperti bertarung melawan manusia. Mulai dari sini, Kapten Ashiro memberi perintah jika pekerjaan akan ia ambil alih dan menyuruh Hoshina untuk beristirahat saja. Kemudian Ashiro mengatakan mau tipe apapun itu, semua kaiju harus dimusnahkan. Ia mengatakannya dengan ekspresi yang sangat dingin. Mendengar perintah itu, Hoshina langsung memahaminya, karena apapun yang keluar dari mulut Kapten Ashiro adalah perintah. Tak lama kemudian, Hoshina mendapat laporan dari radio komunikasinya. Ternyata, orang yang memberi laporan kepada Hoshina adalah Ikaruga.
Di sana ia melaporkan bahwa kaiju humanoid yang menyerang Iharu dan Ichikawa adalah kaiju yang sama yang muncul saat ujian akhir. Tapi saat mereka pertama kali bertemu, kaiju tersebut berwujud manusia. Sontak saja Hoshina dan Ashiro yang mendengar laporan tersebut langsung menunjukkan ekspresi kagetnya. Terutama Hoshina yang melongo tak percaya karena kini ada kaiju yang bisa berubah ke wujud manusia. Kini kita berpindah di kantor pembersihan kaiju, di mana mereka sedang mendengarkan berita mengenai kemunculan kaiju di kota Sagamihara. Di mana di sana juga muncul kaiju humanoid dan investigasi yang sedang berjalan. Di kantor pembersihan kaiju, petugas yang ada sangat terkejut karena tiba-tiba wakil Kapten Hoshina dan Okonogi mengunjungi kantor mereka. Di sana, Okonogi meminta informasi mengenai petugas kebersihan yang menghilang. Okonogi meminta foto wajahnya, karena itu akan sangat membantu pencarian mereka. Petugas kebersihan yang kepo ingin mengetahui apa maksud dari pasukan pertahanan. Namun dengan tegas, Hoshina menjelaskan jika mereka tidak bisa memberikan informasi soal kasus yang saat ini sedang diselidiki. Oleh sebab itu, Hoshina memohon supaya petugas kebersihan mau bekerja sama dalam hal ini. Setelah selesai berdiskusi, Okonogi bertanya pada Hoshina apakah ini tindakan yang benar dengan tidak mengumumkan kemungkinan jika ada kaiju yang bisa berubah menjadi manusia kepada publik. Kemudian Hoshina menjelaskan jika ini semua adalah keputusan dari markas Jepang Timur, yang tidak lain adalah atasan mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa membantahnya. Karena Hoshina juga sangat memahami alasannya. Saat kaiju tersebut menyamar menjadi manusia, jumlah kematian dan orang hilang tidak berubah sepanjang tahun ini. Itu artinya dia tidak melakukan tindakan besar saat berubah menjadi manusia. Mungkin para atasan menganggap jika mereka mengumumkannya ke publik, malah akan memancing kaiju tersebut untuk melakukan hal yang berbahaya. Bukan hanya itu saja, orang-orang akan mulai paranoid dan mencurigai siapapun yang ia anggap sebagai kaiju yang menyamar. Masyarakat akan panik dan menyebabkan orang yang terlihat mirip seperti kaiju akan dibunuh. Hal itu bisa menimbulkan kekacauan besar di dalam negara. Oleh sebab itu, sebagai prajurit, ini tugas pasukan pertahanan untuk segera menemukan kaiju tersebut secepat mungkin. Namun, Hoshina merasa ada yang aneh, karena kaiju yang ia curigai berubah ke wujud manusia terdaftar di sensus penduduk resmi. Sementara itu, kaiju nomor 9 yang sedang berubah ke wujud manusianya sedang berjalan sempoyongan di jalanan yang sepi. Di sana ia ditegur oleh pengguna mobil karena kaiju tersebut menghalanginya dengan berjalan di tengah jalan. Karena kaiju nomor 9 tidak menggubrisnya, manusia tersebut membentaknya dengan keras. Namun, saat kaiju menoleh ke belakang, ia sudah bersiap menembakkan teknik tembakan jarinya kepada manusia naas yang ada di depannya. Akan tetapi, kaiju tersebut tidak melakukan apa-apa, karena ia teringat bahwa sebaiknya tidak menarik perhatian lebih dari ini, karena hal itu hanya akan merugikannya sendiri. Namun saat ia bercermin, kaiju tersebut mulai kepikiran untuk berjaga-jaga. Ia ingin mengubah wajahnya saat ini. Kemudian saat pemilik mobil memarahinya, kaiju nomor 9 berubah ke wujud kaijunya dan langsung menyerang pria tak berdosa tersebut. Sungguh malang nasib pemilik mobil. Ia berada di waktu dan tempat yang salah. Kini kaiju nomor 9 sudah berhasil mengubah wujudnya. Saat ia menyetir, terdengar berita di radio bahwa pasukan pertahanan memasukkan kaiju humanoid yang muncul di ujian akhir dan Sagamihara sebagai target pemusnahan jangka panjang. Dan saat ini kaiju humanoid tersebut diberi nama Kyuju. Sementara itu, kaiju yang diberitakan sudah berhasil mengubah wujudnya dan mengganti identitasnya dengan nama Kanji Nagamine. 34 tahun dan hidup sendirian. Namun dari hati paling dalamnya, ia tetap berpikir bagaimana cara supaya dia bisa membunuh kaiju Kafka yang telah mengalahkannya. Namun untuk saat ini, ia harus tetap bersembunyi hingga ia bisa beradaptasi dengan tubuh barunya. Bagaimana nasib Kafka selanjutnya? Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.